3. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Makhluk hidup dalam perkembangbiakannya akan menghasilkan keturunan dengan mewarisi sifat dari induknya. Sifat-sifat yang diwarisi berasal dari beberapa molekul tubuh yang berdasari sifat-sifat tersebut, meliputi materi genetik, DNA, RNA, dan kromosom. 1. Materi genetik. Makhluk hidup memiliki genetik yang berupa gen. Gen adalah kode informasi yang diwariskan ke generasi berikutnya menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen dalam tubuh terdiri dari beberapa jenis. A. Gen dominan. Gen dominan adalah gen yang mampu menutupi sifat lain yang selalu. B. Gen resesif. Gen resesif adalah gen yang menutupi oleh sifat gen lain yang selalu. C. Gen intermediate. Kodomain. Gen intermediate atau kodomain adalah gen yang tidak saling mengalahkan atau mempunyai pengaruh yang sama kuat. 2. Kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang ada pada DNA yang terdiri dari rangkaian gen membawa sifat diwariskan kepada keturunannya. Kromosom dalam tubuh terdiri dari 2 jenis, yaitu autosom, kromosom sel tubuh, dan gonosom, kromosom kelainan. 3. DNA. DNA adalah bagian dari materi genetik yang berperan penting dalam membawa informasi genetik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan sekuensi protein. 4. RNA. RNA adalah bagian dari materi genetik yang memiliki bentuk urutaya tunggal. B. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat biologis telah memunculkan banyak persepsi selama ribuan tahun. Peneliti pertama mengenai mekanisme pewarisan sifat dilakukan oleh Roger Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884, yaitu seorang biarawan berkembangbiakan Austria. Mendel melakukan penyerbukan silang terhadap 2 varietas galur murni yang kontras. 1. Persilangan monohibrid. 1 sifat beda. Monohibrid adalah persilangan dari 2 individu dari spesies yang sama dengan 1 sifat beda. A. Persilangan monohibrid dominan resesif. B. Persilangan monohibrid intermediar. 2. Persilangan dihibrid 2 sifat beda. Persilangan dihibrid ialah persilangan dengan 2 sifat beda. A. Ciri-ciri persilangan dihibrid. 1. Persilangan dengan memperhatikan 2 sifat beda. 2. Fenotip individu ditentukan oleh 2 macam sifat genetik. C. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. 1. Pewarisan warna kulit. Manusia memiliki tipe warna kulit yang berbeda-beda karena dikendalikan oleh gen-gen mode warna kulit, yakni gen A, B, C. Indonesia memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, yang mengkode warna kulit sel mata. 2. Pewarisan perlekatan cuping. Ada 2 tipe perlekatan pada cuping telinga, yakni tipe melekat dan tipe bebas. Pada tipe perlekatan cuping telinga terpisah dikendalikan oleh gen B besar, dan tipe perlekatan cuping teks telinga melekat dikendalikan oleh gen B kecil. Pewarisan bentuk rambut. A. Orang yang mempunyai genotip CC memiliki bentuk rambut keriting. B. Orang yang mempunyai genotip CS memiliki bentuk rambut berombak. C. Orang yang memiliki genotip SS memiliki bentuk rambut lurus. 4. Pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Terdapat 2 tipe. 1. Tipe pewarisan bentuk
tumbuh rambut pada dahi, yakni tipe melingkar biasa dan tumbuh seperti huruf V yang dikenal dengan Windows Peak yang dikontrol oleh gen Y besar. 2. Tipe pertumbuhan rambut melengkung dikontrol oleh gen Y kecil. 5. Pewarisan kelainan buta warna. Buta warna merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan warna merah dengan warna biru atau kuning dengan hijau. 6. Pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang terjadi akibat darah tidak memiliki faktor pembekuan, sehingga apabila terjadi luka disertai darahan luar, maka darah akan terus-menerus mengalir atau memancar. Hal tersebut menyebabkan penderita cepat kehilangan banyak darah yang dapat menyebabkan kematian. B. Penerapan pewarisan sifat dalam kemuliaan makhluk hidup. Penerapan pewarisan sifat dapat digunakan untuk menghasilkan produk tumbuhan dan hewan dalam prinsip pemuliaan. Pemuliaan adalah kegiatan pemeliharaan yang bertuju untuk memperbaiki kualitas individu atau populasi agar sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. 1. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Dalam bidang pertanian, upaya pemuliaan tanaman dengan memperhatikan sifat-sifat yang akan diperoleh sudah lama dilakukan. Pemuliaan tanaman dilakukan dengan memenuhi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya. 2. Pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat juga diterapkan dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Sekian, terima kasih.